Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bertemu kembali dalam acara Resapi, Renungan Santapan Pagi, Sabtu 25 September 2021. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius 8 ayat 6 sampai 10 yang berbunyi demikian. Tuan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Sebelum kita merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bertegur sapa dengan Tuhan melalui firman-Mu kepada setiap kami. Berkati apa yang telah kami baca, boleh kami dengar dan renungkan, dan Roh Kudus membantu kami untuk memahami, menerimanya sebagai kebenaran yang perlu kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tema renungan pagi hari ini adalah kepedulian terhadap sesama. Saudara sekalian, jabatan seorang perwira di kerajaan Romawi merupakan kedudukan yang cukup tinggi. Dan yang dinamakan dengan seorang perwira adalah seorang pemimpin pasukan yang membawahi 100 orang tentara dan bertugas di sebuah pos militer seperti yang ada di Kapernaum. Dan dengan kedudukan yang cukup banyak pula, kecenderungan untuk memikirkan diri sendiri pastilah sangat kuat. Tetapi perwira di Kapernaum ini sangatlah berbeda. Ketika hambanya sakit, ia tidak membiarkannya, padahal ini mudah dilakukan olehnya dan tidak mengandung risiko apapun. Dia tidak mengusir atau mengembalikan hambanya kepada keluarganya, padahal ini pun mudah untuk dilakukannya. Yang dia lakukan justru sebaliknya, mengharapkan dan mengusahakan kesembuhan hambanya. Perwira itu rela memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Yang dimaksud memohon di sini adalah memohon dengan sangat amat. Ada 3 hal yang penting dalam permohonan perwira ini yang bisa menjadi contoh doa bagi kita sekarang ini, yaitu yang pertama, permohonan yang disampaikan perwira tersebut adalah permohonan yang tidak egois. Karena permohonan itu untuk kebutuhan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Istilah lain adalah bersyafaat. Kesembuhan bukanlah kebutuhan perwira itu, tetapi kebutuhan hambanya. Namun perwira itu yang memohonkannya kepada Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan karena perwira tersebut peduli kepada hambanya. Yang kedua, permohonan perwira itu didasari dengan kerendahan hatinya. Jikalau dilihat
dari status kewarganegaraan dan jabatan pemerintahan, maka perwira itu jauh lebih tinggi posisinya di masyarakat dibandingkan dengan Yesus. Tetapi perwira tersebut tidak sombong dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Bahkan dia mengaku tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Pengakuan ketidaklayakannya itu karena dia merasa orang kafir yang tidak mengenal Allah yang benar selayaknya seperti orang Yahudi. Maka dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Yang ketiga, permohonan perwira itu disertai dengan iman yang kuat. Dia berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya hanya dengan sebuah perkataan. Yesus sendiri mengakui iman yang dimiliki oleh perwira tersebut besar sekali dan tidak ditemukan di kalangan orang Israel, seperti dicatat pada ayat 10. Nah, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, maka Yesus menyembuhkan perwira itu, hamba perwira itu seketika itu juga. Nah, seringkali kita begitu mudahnya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi untuk kebutuhan kita sendiri. Tetapi terlalu sulit kita mendoakan kebutuhan orang lain. Perwira itu memberikan teladan kepada kita agar kita tidak egois dan mulai peduli dan mendoakan kebutuhan orang lain. Nah, marilah kita mencoba membuka mata hati kita terhadap kebutuhan orang lain. Sampaikanlah kebutuhan mereka kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, penuh iman, penuh kerendahan hati, dan doa bagi kebutuhan orang lain adalah sebuah langkah sebelum kita memberi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi seorang yang peduli kepada sesama kita. Amin.